Halo semua, kembali lagi dengan Omen di sini. Hari ini saya mau membahas resiko apa saja yang akan kamu dapatkan jika kamu telat membayar tagihan Ada Kami ya. Nah, di sini saya sudah memiliki aplikasi Ada Kami yang nantinya akan saya perlihatkan untuk teman-teman semua. Di mana di aplikasi Ada Kami ini saya sudah telat membayar tagihan selama 341 hari ya, yang artinya ini sudah mau 1 tahun ya teman-teman. Nah di sini langsung aja ya saya buka aplikasi Ada Kami yang saya miliki tersebut. Nah di sini kita akan tunggu sampai halamannya terbuka. Nah ini adalah halaman utama, tampilan utama dari aplikasi Ada Kami yang saya miliki. Nah di sini teman-teman bisa melihat sendiri bahwa saya sudah telat membayar tagihan Ada Kami selama 341 hari ya. Nah, 341 hari ini dengan total sebesar Rp4.575.000. Nah, di sini itu ya total tagihan yang saya miliki ya teman-teman. Di sini ada notifikasi, kita akan lihat terlebih dahulu notifikasi yang adanya. Nah, di sini bisa jelas ya, di sini jelas itu notifikasi tentang tagihan. Nah, tersebut, dan kemudian di sini terdapat menu beranda, menu riwayat, dan menu akun saya ya. Kita lihat menu riwayat pinjaman. Nah di sini total pinjaman yang saya ajukan tersebut yakni sebesar 2.300.000 ya teman-teman. Di sini bisa dilihat ya, jumlah pinjaman saya yakni sebesar 2.300.000 yang saya ajukan itu ketika di tahun 2021 tanggal 11 bulan 6 ya. Dan sekarang ini sudah mau masuk ke bulan 6, yang artinya ini sudah mau 1 tahun. Total pinjaman saya ini sebesar 2.300.000 saat itu, yang masuk ke saya itu cuma 1.900.000. Yang artinya 300.000 sekian itu kena biaya admin ya teman-teman. Ya, jadi biaya layanan. Nanti di sini kita akan melihat, nah di sini bisa dilihat ya teman-teman. Di tulisan yang warna kecil ini jumlah pembayaran Rp4.575.000, total biaya layanan sebesar Rp321.000 dan bunga sebesar Rp63.500 ya. Nah itu adalah total yang saya ambil, yang saya ajukan saat itu ya teman-teman, dikenakan biaya sebesar 300.000 sekian. Nah ini adalah total pengajuan yang saya miliki. Nah lanjut ya, di sini risiko apa saja yang saya dapatkan selama 1 tahun ini setelah saya telat membayar tagihan Ada Kami ya teman-teman. Nah untuk risiko yang pertama, ketika kamu pertama kali telat membayar Ada Kami, untuk 1 minggu pertama itu kamu betul-betul bakal diteror habis-habisan ya teman-teman oleh DC Ada Kami ini. Nah, kalian itu akan diteror melalui telepon, melalui SMS, dan melalui WhatsApp ya teman-teman. Pokoknya ketika 1 minggu pertama itu kalian bakal diteror habis-habisan. Dan kemudian akan dilanjutkan menjadi 1 bulan dan 2 bulan. Ya. Nah, ketika sudah 2 bulan itu dan masuk ke bulan ketiga itu, kalian akan diteror tidak terlalu masif, tidak terlalu aktif seperti pada minggu pertama, pada bulan pertama ya. Nah, resiko yang ketika kamu diteror itu ya, ketika misalkan untuk laki-laki nih, untuk cowok ya, ketika kita diteror melalui telepon, kita ditelepon dengan nomor-nomor yang bertubi-tubi, dengan nomor yang tidak kita tahu, itu ketika kita sedang bermain game atau kita sedang di jalan, itu merasa sangat terganggu menurut saya teman-teman ya, menurut saya. Dan yang kedua, kita bakal diteror juga melalui SMS. Nah, karena di SMS itu kita bakal dikirimin SMS dengan nomor berbagai nomor yang masuk untuk membayar tagihan kita ya. Kita diminta untuk membayar tagihan kita. Dan yang ketiga itu adalah kita akan diteror melalui WhatsApp ya. Kita akan diteror melalui WhatsApp dengan berbagai nomor WhatsApp yang masuk, dengan berbagai nomor DC kolektor Ada Kami yang masuk meneror kita, mencaci maki kita agar kita membayar tagihan yang sudah menunggak tersebut ya teman-teman. Nah itu jika teman-teman merasa mentalnya terganggu ketika diteror melalui SMS, melalui telepon, melalui WhatsApp ya, teman-teman tidak perlu menghiraukan ya, abaikan saja ya, abaikan saja. Tidak perlu ketika ditelepon, tidak perlu diangkat, ketika di SMS dan di WA tidak perlu dibalas ya, abaikan saja ya teman-teman, abaikan saja. Jika teman-teman merasa mental teman-teman itu terganggu.
Nah, jika yang paling bagus dan yang paling bagus terlebih lagi itu adalah ketika kamu merasa terganggu, nomornya bisa dinonaktifkan saja ya teman-teman, atau diganti dengan nomor baru ya. Nah, itu lebih baik menurut saya ya, karena kamu tidak akan merasa terganggu dan mental kamu juga tidak akan terganggu ya. Dan yang seterusnya itu adalah selain nomor kita yang diteror, nanti akan ada nomor kontak darurat ya. Nomor kontak darurat yang kamu isi itu juga bakalan teror oleh pihak ada kami ya teman-teman, oleh pihak debt collector ada kami. Mereka bakal terus-terusan meneror kontak darurat yang kamu isi, baik itu nomor teman kamu atau nomor orang tua ya. Tapi jika yang kamu isi tersebut nomor orang tua kamu ya wassalam ya. Karena menurut saya itu sangat mengganggu orang tua. Tapi ketika kamu mengajukan pinjaman di ada kami, nomor yang kamu isi tersebut adalah nomor teman, itu sangat beruntung ya, sangat beruntung karena teman kita pasti akan memahami, akan memaklumi ketika kita sudah mengambil pinjaman dan tidak bisa membayar karena tidak memiliki uang. Ya teman-teman. Nah, jadi untuk saran terbaik saya ya gimana ya? Saran terbaik saya itu kalau kamu tidak memiliki uang, ya tidak perlu dibayar ya menurut saya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir ya. Hanya itu risiko yang saya alami sampai saat ini teman-teman. Dan setelah 1 tahun ini, setelah selang 5 bulan itu mereka tidak meneror saya lagi. Ya sampai sekarang udah mereka abaikan saja saya karena saya sudah tidak telat bayar selama 341 hari. Yang artinya saya sudah telat hampir 1 tahun ya teman-teman. Dan di sini jika saya melunasi tagihan ada kami ini, mereka bakal memberikan diskon bunga 100% ya. Yang artinya jika saya meminjam totalnya 2.300.000, maka saya hanya perlu membayar sebesar 2.300.000 ya. Nah, jadi mereka memberikan diskon. Namun, jika saya melunasi tagihan ini sebesar 2.300.000, otomatis saya tidak bisa mengambil lagi pinjaman di ada kami. Ya, artinya menurut saya itu sangat buang-buang duit ya. Saya membayar tapi saya tidak bisa ambil lagi. Jadi lebih baik saya tidak membayarnya. Nah, ya itu ya teman-teman. Risiko apa saja yang akan kamu dapatkan jika kamu telat membayar ada kami atau gagal membayar ada kami. Nah, untuk pertanyaan apakah nanti mereka akan datang ke rumah kita, apakah nanti mereka akan datang ke alamat kita, apakah nanti mereka akan datang ke kantor kita, atau apakah nanti mereka akan menyebarkan data KTP kita disebar di mana-mana. Oh, itu tidak ya teman-teman ya. Teman-teman semua tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Nah, debt collector ada kami ini tidak akan datang ke rumah Anda. Debt collector ada kami ini tidak akan datang ke tempat kerja Anda ya. Dan mereka tidak akan menyebarkan data Anda ya. Karena ini aplikasi pinjaman online resmi, bukan ilegal ya. Berbeda halnya dengan aplikasi ilegal, itu mungkin mereka akan langsung menyebarkan data Anda. Dan mereka memiliki beberapa DC lapangan yang mungkin akan langsung ke lokasi, ke rumah Anda atau ke tempat kerja Anda ya teman-teman. Jadi itu saja ya sedikit pembahasan mengenai risiko yang akan kamu dapatkan jika telat membayar tagihan ada kami. Sekian video ini saya buat, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya, di mana di video selanjutnya nanti akan saya bahas informasi-informasi terbaru mengenai pinjaman online. Jadi jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.